Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Syifa Amelia dengan NPM 211506120. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa ringkasan materi dari mata kuliah Etika Profesi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mengenai definisi dari etika. Etika merupakan suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik atau buruk. Etika profesi merupakan sikap individu berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakatnya. Adapun tujuan dan prinsip dari etika profesi. Tujuan dari etika profesi dilakukan untuk mengembangkan sikap, norma, atau kebiasaan yang ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka kepada rekan kerja atau konsumen. Etika profesi juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelektual dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan, secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Adapun beberapa prinsip dari etika profesi yaitu yang pertama, prinsip otonomi, di mana setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja juga berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Kedua, prinsip integritas moral, yakni di mana seseorang profesional wajib memiliki prinsip moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Yang ketiga yaitu prinsip dan tanggung jawab, di mana seseorang harus menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Keempat, prinsip keadilan, seperti yang ada pada Pancasila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Adapun profesi, kode etik, dan profesionalisme, di mana profesi merupakan suatu jabatan atau juga pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan dari pelakunya. Profesionalisme merupakan suatu komitmen dari para anggota suatu profesi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan cara terus-menerus atau berkelanjutan. Adapun pengertian dari kode etik yaitu suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional yang tertulis dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta yang baik dan juga apa yang tidak benar serta baik bagi profesional. Adapun tujuannya adalah agar dapat profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau juga konsumennya. Dengan adanya kode etik tersebut, maka akan dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Next. Adapun beberapa profesi pada bidang IT, terdapat 3 kelompok sesuai dengan bidangnya, yaitu yang pertama ialah mereka yang bekerja dalam dunia perangkat lunak, contohnya seperti programmer, web designer, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yaitu mereka yang bekerja di bidang perangkat keras, seperti technical engineer, network engineer, dan lain-lain. Yang ketiga, ialah mereka yang bekerja di bidang operasional sistem informasi seperti MIS Director, sistem administrator, dan lain-lain. Next. Adapun pengertian dari cybercrime. Cybercrime merupakan semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Adapun pengertian dari cybercrime merupakan semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Next. Adapun beberapa kategori dari cybercrime. Yang pertama yaitu kejahatan dengan kekerasan atau secara potensial mengandung kekerasan, seperti cyber terrorism atau teroris internet. Yang kedua, assault by threat, yaitu serangan dalam ancaman. Yang ketiga yaitu cyber stalking, di mana dilakukan penguntitan pada internet. Yang kedua yaitu kejahatan komputer tanpa kekerasan, contohnya seperti cyber theft atau pencurian dengan komputer atau jaringan. Yang kedua, cyber fraud atau penipuan di internet. Yang ketiga, destruktif atau kegiatan yang mengganggu jaringan pelayanan. Selanjutnya,
Materi mengenai cyberclaw. Cyberclaw merupakan aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi seperti aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Next. Materi mengenai etika dan moral dalam menggunakan TIK. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, jangan mengganggu kinerja komputer orang lain. Yang ketiga, jangan memata-matai atau memantau file orang lain. Yang keempat, jangan menggunakan komputer sebagai alat untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk memberikan atau mendukung saksi palsu. Yang keenam, jangan menggunakan atau menggunakan software yang tidak dibeli secara sah. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin atau memberikan imbalan yang layak. Yang kedelapan, jangan menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. Yang kesembilan, pikirkan dampak sosial yang muncul karena program atau sistem yang Anda buat atau rancang. Yang kesepuluh, gunakan komputer dengan benar-benar mempertimbangkan dan menghormati kepentingan sesama. Next. Materi mengenai haki atau pengertian hak atas kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, di mana perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya ialah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dalam mencipta. Next. Adapun fungsi haki, di mana satu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya penciptanya, dua sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki, tiga meningkatkan kompetisi dan memperluas bangsa pasar, yang keempat memiliki hak monopoli. Adapun dua jenis dari haki yaitu satu, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Yang pertama, paten. Yang kedua, desain industri atau industrial design. Yang ketiga, merek atau trademark. Yang keempat, penanggulangan praktik persaingan curang atau repression of unfair competition. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Yang keenam, rahasia dagang atau trade secret. Baik, sekian pemaparan materi etika profesi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.